Jungle. Ya, selamat siang saudara. Saat ini saya berada di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap, Jalan MT Haryono, Cilacap, saudara. Kami ingin menanyakan terkait Andalalin, pendirian SPBU di Jeruk Legi Wetan, apakah memenuhi standar, sebab di sana banyaknya tikungan, juga adanya bangunan pos penjagaan atau halte bis yang dibangun di pertigaan desa Jeruk Legi Wetan yang khususnya akan dipergunakan SPBU. Nasib bangunan posko itu mau seperti apa? Mari kita tanyakan kepada pejabat Dishub Kabupaten Cilacap. Adanya pembangunan SPBU di wilayah pertigaan Jeruk Legi Wetan. Tentunya ada beberapa kaitan teknis-teknis mengenai Andalalin yang harus dipenuhi mungkin oleh pihak owner SPBU sebagai persyaratan untuk perizinan, ya Pak ya. Tentunya di sanalah. Melihat kondisi pertigaan itu ke arah Wangon menuju Kawungaten ya tikungan, dari arah Kawungaten menuju Cilacap ya tikungan, dari Wangon ke Kawungaten ya tikungan. Nah, ini bagaimana? Yang pertama, karena apakah nanti tidak ada terjadi kemacetan setelah dibangun SPBU di situ. Terus yang kedua, saya melihat di sana ada bangunan posko ya, pos di sana, pos itu untuk di dekat halte bis di sana loh Pak. Halte bis yang nantinya itu bangunannya itu nasibnya akan seperti apa? Tanya informasinya aksinya akan dibongkar. Padahal itu kan bangunan yang dibiayai dari anggaran negara atau APBD apa-apanya. Saya mohon penjelasan Bapak dalam kaitan Andalalin yang ada di sana, termasuk halte dan pos jaga yang nantinya akan dibongkar itu akan dipindah di mana itu loh Bapak. Begitu Pak. Ya, terima kasih. Iya. Perawulannya ke Dinas Perhubungan. Saya perlu sampaikan bahwa kewenangan pemberian rekomendasi Andalalin di jalan nasional itu kewenangannya di Balai BPTD Provinsi Jawa Tengah Yogyakarta yang kantornya sekarang di Solo. Jadi kewenangan Andalalin itu karena jalannya jalan nasional, bukan kewenangan pemerintah dari Kabupaten Cilacap. Kalau saya melihat dulu memang sudah pernah ada rekomendasi dari BPTD sudah keluar, ada ketentuan-ketentuannya. Dan di sana juga ada klausal, kalau tidak saya salah membacanya, bahwa apabila akan merubah desain dari yang sudah ditetapkan harus menyusun ulang Andalalin. Ya. Kalau ada perubahan desain harus menyusun ulang Andalalin. Salah satu klausulnya seperti itu, saya cek dulu. Kemudian terkait dengan pos, memang pemerintah Dinas Perhubungan punya pos di sana. Kemarin sudah ada surat permohonan dari Win Putra selaku penyelenggara pom bensin. Karena di sana memang dari rekomendasi Andalalinnya disetujui, jadi mau tidak mau pos itu kan harus geser karena mengganggu rekomendasi itu. Nah, kemarin kami Dinas Perhubungan sudah membuat surat kepada Win Putra untuk mengalihkan bangunan itu, pos itu, untuk karena kami ada beberapa palang pintu kereta api yang kewenangannya Pemda belum punya pos, nah dipindahkan untuk pos penjaga perlintasan. Kemudian untuk halte, memang halte tidak hanya kami mohonkan untuk digeser karena haltenya digeser ke sebelah arah Wangon barangkali yang tidak mengganggu keluar masuknya mobil untuk antrian, kemacetan, dan karena di tikungan dan yang keluar masuk ke pom bensin. Gitu, Pak. Selanjutnya Pak, itu dalam kaitan Andalalin ya Pak ya, mungkin koordinasinya dengan
perizinan yang kaitannya dengan kewenangannya ini di tingkat jalan nasional tadi Bapak menyebutkan. Sebenarnya di dalam aturan pendirian sebuah SPBU ketika banyak tikungan-tikungan seperti itu sih seperti apa nih Pak? Ya kalau kita melihat Wangun, bukan Wangun mana? Aji Barang juga letaknya ada di tikungan. Itu juga ada yang diizinkan malah di sana diatur sedemikian rumah, didesain supaya tidak tetap kelancaran lalu lintas. Yang di Aji Barang itu loh, karena ada di sana Pak. Kita juga sama-sama pirsa. Itu jalan nasional, kemudian ada jalan sebelahnya juga. Malah di sana jadi tempat kayak untuk menunggu dan lain sebagainya. Di Aji Barang itu yang kita lihat loh Pak. Seperti itu ya Pak. Kembali Pak terkait mengenai kewenangan yang menjadi pos juga kewenangan halte di situ tadi itu kalau dari PT Win Putra apa tadi Jaya bagaimana yang owner SPBU yang menyampaikan kepada Dishub sini terkait bangunan itu nanti akan digeser ke sebelah mana itu Pak nanti Pak? Kalau rencananya, kalau memang itu jadi tetap akan dibangun SPBU di sana, nanti kalau posnya, karena pos air kan tidak berfungsi. Melihat kondisinya pos kan sudah tidak berfungsi karena petugas kita juga sudah tidak ada. Bisa dibersanikan Pak di sana. Posnya tidak berfungsi yang digunakan oleh masyarakat. Itu akan kita gunakan untuk pos perlintasan kereta api Palang Pintu gitu loh. Berarti digeser ke pos perlintasan. Ya nanti kita akan cari wilayah barat atau wilayah timur yang kita ada posnya belum dibangun. Tapi nanti kewenangannya yang akan bertanggung jawab itu owner daripada pihak SPBU. Mereka harus bertanggung jawab dalam surat kepala dinas dulu bahwa nanti owner Pemrakarsa harus memindahkan atau membangunkan pos itu di perlintasan kereta api. Kemudian untuk halte, memang halte karena kebutuhan masyarakat itu memang harus ada. Cuma nanti tempatnya digeser ke arah mana yang kira-kira tidak menimbulkan kemacetan di situ. Kalau haltenya Pak. Artinya kejelasan halte sendiri mau ditaruh di mana ya memang belum ada kepastian ya. Nanti kita melihat bagaimana proses berikutnya karena kalau melihat gambar adalah yang pertama itu kan keluar masuknya hanya di jalan raya Sidarja kalau tidak salah ya. Pos masuknya dari mana dan pos keluarnya mana Pak? Itu kalau dari gambar Pak. Kalau saya dari awal ini saya harus melihat gambar Pak karena sudah tidak Tapi intinya kalau di sana memang akan dibangun pom bensin. Itu pos kan fungsinya sekarang sudah tidak ada petugasnya juga. Kemudian bangunannya juga mangkrak karena tidak digunakan oleh pemerintah. Nah, itu untuk mengantisipasi adanya kemacetan dan sebagainya, lahan itu kan bisa digunakan untuk menunggu penumpang dan sebagainya. Makanya pos bisa dilakukan pergeseran di daerah mana nanti yang kita belum Untuk traffic light atau lampu merahnya juga nanti digeser atau memang seperti semula itu Pak? Kalau traffic light kayaknya tetap loh. Ya Mas Fajar, tidak ada penggeseran yang di sana. Jadi tetap simpang 3-nya tetap jalan. Yang kiri yang dari Sidarja. Itu kan karena untuk belok kiri. Berarti yang dirubah yang traffic light mana ini Pak Fajar? Pak Setiawan. Yang dari arah Sidarja. Yang dari arah Sidarja yang sebelah kiri itu kan akan agak minggir lagi. Seperti karena itu. Untuk rencananya belok kiri langsung nanti. Iya. Iya. Namun ini dari Mas Rudi. Oke, ya. Terima kasih. Berarti hanya satu yang dari arah Sidarja itu ya. Nanti untuk manuver ke kiri kan akan lebih mudah. Kalau digeser sedikit lah. Kalau tidak salah saya pernah dengar informasi katanya juga nanti bahu jalan itu akan dilebarkan karena nanti ke kiri bisa jalan terus. Rencananya seperti itu. Tapi saya tetap berpedoman pada ini Pak Rudi bahwa surat yang sudah dikeluarkan oleh BPTD seperti apa? Nanti saya baca ya. Nomornya
Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tahun 2020 nomor SK 119-AC-003 BPTD strip 10 Romawi 2020 tahun 2020 tentang persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU dan perlengkapannya yang berlokasi di Jalan Sidarja SP.3 Jeruk Legi non ruas 061 km Banyumas 8200 Desa Jeruk Legi Wetan. Ini dalam penetapan poin ke-6 wajib melakukan analisis dampak lalu lintas kembali apabila pembangunan di kemudian hari akan melakukan pengembangan di luar master plan yang dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen ini. Oh, wajib? Ya, wajib melakukan analisis dampak lalu lintas kembali apabila pembangun di kemudian hari akan melakukan pengembangan di luar master plan yang dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen ini. Tapi dalam pengajuan ke Disub itu master plan atau site plan gambar untuk pintu masuk dan keluarnya di area SPBU itu di sebelah mana ya Pak? Kalau Disub tidak punya kepentingan Pak. Oh seperti itu ya? Iya, itu langsung kepada BPTD. Jadi permohonan ada lalinya yang nyusun saya juga kurang paham dari mana, langsung diajukan kepada BPTD, nanti BPTD yang akan membahas dan memberikan rekomendasi. Kalau BPTD itu singkatan dari apa Pak? BPTD itu saya salah ya Pak, karena saya Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 10 Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Oh, yang tadi kantornya di Solo itu? Ya, kantornya sekarang di Terminal di Solo. Oke, iya. Oke, terima kasih Bapak atas segala penjelasannya. Sukses selalu. Amin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan saudara, rekomendasinya ya. Rekomendasi dari Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 10 Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mana terlihat seperti dalam layar monitor saudara, tentang keputusan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU dan perlengkapannya yang berlokasi di Jalan Raya Sidarja SP3 Jeruk Legi nomor ruas 061 km BMS 48 plus 200 Desa Jeruk Legi Wetan, Kecamatan Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap. Ya, demikian saudara, terima kasih. Ya saudara, dalam diktum poin ke-6 di sini disebutkan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku dalam melaksanakan rekomendasi penanganan dampak pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU dan perlengkapannya, baik masa konstruksi dan juga masa operasional. Dan poin terakhir di sini yang ke-6, wajib melakukan analisis dampak lalu lintas kembali apabila pembangunan di kemudian hari akan melakukan pengembangan di luar dari master plan yang dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen ini. Ya, demikian saudara apa yang tertuang dalam keputusan ini. We'll be right back.